Tidak penting pintar-pintar, yang penting orang dalam. The good investor is the real customer kan. Exactly. Adaptasi itu penting. Kalau misalnya kita nggak bisa adaptasi, otomatis kita bisa malah turun kelas. Tapi kalau kita bisa adaptasi, minimal bertahan untuk sekarang aja sudah suatu prestasi. $1,2 juta pekerja di Indonesia dirumahkan karena COVID. Dari sudut pandang pengusaha nih Pak, gimana Pak? Soalnya kan kita yang paling kena ya, pengusaha tuh paling kena. Beda sama tahun 98, UMKM itu jadi core-nya, dari backbone-nya. Sekarang tuh yang diserang UMKM-nya nih. Iya benar. Menurut pengusaha gimana Pak ini menanganinya nih? Jawaban saya ini tidak merepresentasikan seluruh pengusaha ya. Tapi kalau saya sebagai ketua Kadin melihat memang COVID ini hitnya nggak cuma dari UMKM tapi semuanya kena, kecuali di bidang kesehatan, di bidang yang hubungan dengan farmasi, mereka pasti sangat terdampak. Tapi kalau misalnya perusahaan yang bisa pivoting itu mitigasinya lebih rendah. Nah kalau misalkan kita sekarang gini aja, kemarin baru-baru ini kan banyak demo ya. Betul. Karena Omnibus Law lah. Omnibus Law. Tapi balik lagi, kita kan mau ada pertumbuhan penduduk itu tahun 2023 itu Jatim bonus penduduk duluan, 2025 Indonesia. Bonus penduduk itu yang muda lebih banyak maksudnya. Nah, angkatan kerjanya lebih banyak. Otomatis daya serap kita kalau misalkan dari perusahaan itu tidak mau menyerap, kita menyerap 10% aja tapi bonus penduduk 15%, itu kan ada bonus 5%. Kenaikannya 5%. Oke. Jadi kita harus melihat data, melihat fakta itu tidak berdasarkan data yang penganggurannya berapa, tapi secara holistik dari berbagai pihak. Jadi kalau misalnya kita hanya menerima dari sisi pengusaha aja, ya memang karena sekarang pivotingnya ke digital, kalau misalnya kita nggak benar-benar bisa melibatkan, tidak mengajak orang-orang untuk menjadi wirausaha, itu bisa menjadi bumerang buat kita. Jadi sebenarnya arahnya gimana caranya membantu pemerintah dengan peningkatan wirausaha baru. Nah, kayak Pak Tesar itu cocok ini jadi staf ahli atau menteri. Terus dijawab loh kan. Tidak dipakai Pak. Katanya teman saya yang di politik, tidak penting pintar-pintar, yang penting orang dalam. Itu terjadi loh. Waduh. Betul loh. Pengalaman sekali Bapak ini kayaknya ini. Biasanya gitu. Nah makanya kalau misalkan ada 1,2 juta orang nih, kan kita tahu kalau Jawa Timur ada program apa itu programnya? Itu apa namanya, memperbanyak freelancer itu apa namanya? Oh ini salah satunya Millennial Center. Millennial Center kayak gitu-gitu kan sebenarnya memperbanyak orang-orang mandiri kan, memperbanyak tenaga kerja mandiri kan. Ya memang Ibu Khofifah sama Mas Emil kan lagi menanamkan gimana ya gig ekonomi itu bisa diadaptasi di Jawa Timur. Salah satunya mungkin Mas Tesar sudah pelaku gig ekonomi. Jadi kita sebagai freelancer bisa bekerja untuk multinational company, untuk pribadi. Jadi orang bukan lagi melihat perusahaan yang jumlah company-nya banyak. Tapi orang ini seperti kayak di Instagram aja di-establish 14 orang. Betul. Tapi bisa diakuisisi Facebook triliunan. Bayangkan kalau Indonesia bisa menciptakan perusahaan tidak harus digital. Ya kuliner, kalau kuliner kan ada yang waktu lagi apa-apanya kan abnormal tuh. Betul, sekarang kopi kenangan. Nah, kopi kenangan, habis itu ada ya semacam lah. Betul. Kopi Ada Sirtanio. Sirtanio, kopi belum tapi apa? Tertiti Brew dan lain sebagainya. Itu kan balik lagi, orang tidak harus, kalau dulu mungkin kita diajarkan menjadi pengusaha itu harus menciptakan lapangan pekerja banyak-banyaknya. Tapi kalau sekarang pengusaha itu bisa menciptakan pengusaha baru, itu lebih bagus. Jadi pengusaha itu bisa menciptakan pengusaha baru lainnya. Benar, tapi bukan berarti backstabbing yang kayak misalnya bikin perusahaan lagi gitu. Ya, bukan tandanya harus cross selling juga ya. Benar, tapi gimana sih kita berkolaborasi. Contoh kayak dulu Elon Musk ini di kebetulan. Ya. Atau mungkin gak usah jauh-jauh di Surabaya aja, kamu dulu ada satu atap, terus akhirnya Sirtanio sempat ditinggal. Nah, sekarang kan begitu Covid, hikmahnya kamu harus kembali ke Sirtanio, loh permintaannya sangat tinggi. Covid ya saya ngurusin Sirtanio lagi dong. Makanya jadi bisa dibilang kalau misalnya kamu melibatkan orang-orang yang kreatif, kan harusnya bisa menciptakan lapangan pekerjaan sih. Bahkan menjadi reseller, menjadi apa itu kan juga salah satu mengurangi pengangguran. Orang kalau seandainya sudah bisa bekerja kan bukan nganggur lagi. Diajak ngobrol nggak sih Mas Kadin? Sama pemangku jabatan? Kamu tahu lah jawabannya. Oh iya, enggak, saya perlu ngasih tahu. Enggak, maksudnya dalam arti harusnya memang akhirnya bersama-sama untuk bisa mengatasi masalah ini kan. Benar.
Nah, kira-kira itu si pengangguran itu punya prasyarat nggak sih biar teman-teman di pengusaha itu bisa ngerekrut mereka? Soalnya kan kita pengusaha juga mau nambah pegawai juga bingung. Benar. Gitu kan. Ini aku sharing sedikit tentang kebutuhan kira-kira apa sih yang dibutuhkan ke depan. Yang pasti kalau misalkan dia bisa coding, kemampuan untuk coding itu pasti meningkat karena kita semua platformnya pindah ke digital. Minimal membaca coding lah. Dan ada penelitian katanya orang yang paham coding itu dia bisa menyelesaikan permasalahan, problem solvingnya juga lebih jalan. Karena logika berpikirnya lebih jalan. Betul. Tapi balik lagi kita perlu mengimbangi karakter sama empati. Jadi kemarin saya sempat ikut Harvard Business Online. Jadi ada penelitian kira-kira karakter karyawan atau karakter manajer atau CEO seperti apa yang diharapkan oleh multinational company. Mereka tidak melihat tingkat pendidikan, hard skill. Melihat bahwa ini GPA-nya berapa, habis gitu IP-nya berapa kayak gitu-gitu ya. Ya itu IP berapa, habis gitu latar belakangnya, minta gaji dan lain sebagainya, pengalaman dan lain sebagainya. Tapi yang dia lihat ada pertama adalah karakter, empati punya apa enggak. Serius. Nanti ada datanya tuh. Jadi saya tidak diterima dong kalau tidak empati. Sama orang-orang termasuk mencari investor. Investor sebagus apapun, tapi kalau misalnya dia tidak match sama startupnya, itu bisa menimbulkan konflik dan banyak yang gagal. Makanya ada quote, the good investor is the real customer kan. Exactly. Betul. Ada juga teman di Jakarta, aku nggak nyebut perusahaannya ya. Dia dealing lagi sama 3 investor. Dia pusing banget, 3 investor padahal. Dia pusing banget, waduh perusahaan ini sebenarnya saya mau nyari 1 investor tapi yang senada lah dibandingkan sama 3 investor tapi beda-beda. Jadi mereka juggling antara investor 1, 2, 3 tuh beda. Kadang-kadang kan too good to be true juga ketika kita paparan startup. Ya kadang juga investor juga punya duit juga, kadang nggak punya hati kan. Iya. Banyak yang kayak gitu. Nah, sehingga teman-teman yang memang sekarang mungkin kena dirumahkan, at least bisa belajar coding paling nggak ya. Ya. Gak semua orang bisa loh Pak soalnya itu. Coding, habis itu baca buku itu sangat membantu. Jadi contoh kayak problem solving ketika kepemimpinan. Jadi leadership itu juga diperlukan sih. Jadi ketika kita dihadapkan sama posisi krisis, dihadapkan sama posisi yang uncertain, itu kita sih bisa adaptasi. Buat teman-teman yang memang tidak punya wawasan luas, akhirnya mereka tidak bisa adaptasi ya. Minimal itu komunikasi itu juga penting. Jadi komunikasi, coding, leadership skill itu komunikasi itu sangat penting karena gimana karena dan komunikasi itu harus masuk organisasi ya pastinya, karena kalau diam sendiri kan geblek juga kan di rumah diem gitu, komunikasi sama siapa, surupan mungkin dia. Kedua kita membahas hari ini adalah Omnibus Law. Ini sangat sensitif loh Omnibus Law. Saya tuh barusan dari kemarin 2 hari yang lalu tuh komen-komenan loh di event Surabaya. Ada yang baca gak sih? Gara-gara aku mengomentari yang sibuk dikomentari oleh pemerintah kita adalah kerusakan properti. Ya Allah. Esensial Omnibus Law-nya tidak dibahas dong, yang dibahas mengenai properti rusak, ekstremisasi, terus perusakan. Nah, menurut Mas Andi sendiri, Omnibus Law iki piye? Kayak pengusaha iki oke apa gak ngono lho. Jadi kalau yang saya tangkap memang ide besarnya bagus. Omnibus Law ini kan 2, Ciptaker, lapangan pekerjaan, sama UMKM. Jadi meningkatkan UMKM supaya naik kelas. Tapi pada saat dari ide besar ke strategi dan taktiknya, itu mungkin ada miss yang perlu diluruskan kan. Banyak yang abu-abu. Apakah pelaku kepentingan tersebut pernah diajak ngomong dalam setiap pasal-pasalnya? Nah, jadi sebenarnya idenya bagus dari Pak Jokowi. Lalu pada saat mengimplementasikan ini perlu duduk bersama semua pihak. Jadi jangan. Waktunya tepat nggak sih Pak sekarang? Harus sekarang banget gitu? Seperti gini, kalau misalkan kita nggak mulai dari sekarang, kan ada yang bilang kalau ini kan prioritas Jokowi kan sebenarnya dari awal kan. Tapi berani memikirkan saja Omnibus Law itu hebat. Berani, Karena gini, kepastian. Kan apa yang kita cari kan adalah kepastian. Betul. Contoh dulu ketika Mas Tesar aja, kalau misalnya gaji ini anggap aja pekerja dari buruh dan sebagainya setiap tahun naik, sedangkan perekonomian menurun, apakah sanggup? Betul. Kan kita berada di tengah. Yang kepepet kan pengusaha, yang dilihat kan pengusaha kekayaan, yang dilihat itu kan hidup enak, mobilnya banyak. Tapi coba banyak nggak pengusaha yang sampai jual aset? Banyak dong. Pengusaha yang sampai tutup tikar. Dan alhamdulillahnya dari sini kan kita bisa melihat mana orang yang loyal terhadap perusahaan, mana orang yang hanya memanfaatkan keuangannya saja.
Oke. Pada saat kita lagi susah ini kan kita bisa menilai orang-orang mana karyawan-karyawan yang ternyata hanya free rider di perusahaan. Tapi kan kita bisa ngeliat bottom of economic-nya itu ke bawah loh sekarang. Yang kaya ada yang semakin banyak loh. Iya. Tapi yang miskin tuh makin merata gitu. Jadi ya balik lagi, adaptasi itu penting. Kalau misalnya kita nggak bisa adaptasi, otomatis kita bisa malah turun kelas. Tapi kalau kita bisa adaptasi, minimal bertahan untuk sekarang aja sudah suatu prestasi. Jadi sebenarnya Omnibus Law ini di satu sisi menguntungkan pengusaha, tapi di satu sisi membuat si pekerja juga bisa lebih bebas mungkin ya. Gini, Omnibus Law itu mencari titik keseimbangan antara pengusaha sama pekerja dan investor dan lain sebagainya. Jadi keharmonisan di antara semua. Tapi balik lagi, kita nggak bisa komen banyak ketika kita belum tahu draftnya mana yang disetujuin. Itu nggak bisa di-download ya? Nah sampai sekarang pun ada berbagai versi kan. Nah ketika kita mau baca nanti debatnya yang sana bahannya A, kita B, yang satu C. Jadi kita debat iya. Tapi kalau kita misalnya bahannya sama terus kita dari perspektif berbeda itu kan lebih bagus. Tapi kalau bahannya sudah beda kan apa yang mau diperdebatkan dong? Kita nunggu yang pasti dulu sambil menahan diri. Tapi kemarin sempat ada demo-demo sampai bikin macet ya dan lain sebagainya, pengerusakan. Itu memang ada plus minusnya. Dalam arti plusnya kita menyuarakan biar didengar, tapi minusnya jangan sampai anarkis atau merusak. Harapannya gitu. Tapi kan saya tuh ikut loh Pak. Oh iya. Ikut itu. Kok nggak ada fotonya? Ikut lihat saya. Di mana? Di mana itu kita kemarin? Di depannya Gerahadi gitu ikut nonton loh saya. Itu memang ya maksudnya pemangku jabatan. Saya menilai kok pemangku jabatannya nggak ada yang turun sih. Turun kayak temuin kayak apa takut? Ngapain takut sih ditemuin? Kenapa juga nggak mungkin juga digebuk kan? Kan kita juga mahasiswa itu kan diajak ngomong juga diam-diam aja. Maksudnya banyak kan yang mahasiswa ditanya, tahu nggak isi Omnibus Law? Gak ada yang tahu. Cuma ikut-ikut aja sih, suruh senior kan banyak kan kayak gitu. Nah maksudnya at least pemerintah juga bisa kooperatif lah ngomongnya. Nah dari pengusaha sendiri pernah diajak ngomong Pak? Kesana lagi. Next. Ini nanya dijawab sendiri. Iya. Terakhir. Oke, yang lagi seru hari ini apa? Sebelum lanjut, jadi Kadin Indonesia itu yang bicara Surabaya. Iya, Kadin Indonesia. Kadin Indonesia menjadi ketua itu Satgas Omnibus Law. Jadi memang pengawalannya memang dari Kadin, HIPMI, ada ketua REI dan sebagainya, berbagai macam lah. Pertanyaannya adalah apakah dari masing-masing perwakilan itu mewakili aspirasi yang ada di bawahnya, itu aja. Wah ini pertanyaan yang membahayakan dia sendiri loh. Enggak lah. Ini kan saya yakin Mas Rosan fair. Iya. Jadi ketika ada Mas Rosan, Mas Dani dan sebagainya kan pasti menjaga gimana caranya kepentingan dari semua pihak grassroots yang ada di bawah organisasinya itu terwakili. Betul. Nah, tapi ketika menyampaikan kadang-kadang kenapa kok komunikasi itu sangat penting? Bisa jadi kita ngomong A. Habis itu kamu ngomong A tapi nanti ditambahin aksen sedikit. Nanti kalau misalnya sampai ke orang ketiga, banyak bumbunya lah. Kebanyakan kereta ini kan dari A sampai Z ini kan bisa berubah. Pesannya yang pertama seperti apa, Pak Jokowi menginstruksikan seperti apa, sampai ke grassroots yang diterima seperti apa, itu terjadi lah dimanapun terjadi. Tapi kalau kita bisa melakukan aktivitas, melakukan punya kemampuan komunikasi yang bagus, simplicity lah, meminimalisir noise atau meminimalisir kesalahan-kesalahan pesan itu kan lebih enak. Betul. Soalnya gini, di Surabaya sendiri pun kalau yang ngomongin UMK ya, kan UMK-nya sekarang 4,3 ya? 4,3. Untuk buruh itu UMKM mati Pak kalau misalkan bayar pegawainya seperti itu. Nah, kalau ya bisa hidup dengan catatan. Memang pemasarannya jago. Dia punya kapasitas di atas yang juga dia betul. Bayar. Dia bisa menghasilkan perusahaan 10 kali lipat dari yang dia terima. Ya. Itu kan berarti orang ini capable lah. Yang bahaya itu kan sekarang kita terbuka kan, bisa dibilang Filipina bisa masuk, Vietnam bisa masuk. Iya. Kalau misalkan dibatasi, dibayarnya mau 1,7, 1,8, tapi kinerjanya lebih bagus dari yang harga 4, apa? Yang UMR ya kalah ya orang-orang kita 4,3 gimana? Ya. Nah kita harus berkaca, jangan menyalahkan kayak pengusaha itu. Oh ini enaknya sendiri dan sebagainya. Mereka nggak tahu jatuh bangunnya kita kan nggak mungkin jelasin ke orang-orang ini loh kondisi keuangan perusahaan seperti ini dan lain sebagainya. Karena itu berpengaruh ke sepak bola loh Pak, Omnibus Law. Kalau misalkan pembatasan pemain asing itu tidak dibatasi, bisa jadi Persebaya pemainnya 11-11-nya asing semua loh. Benar. Kan itu pembatasan pegawai asing.
Ya bagus juga. Kalau dulu kan 5 orang satu perusahaan, sekarang itu kan tidak dibatasi dong. Oh ya? Iya. Nah kan berbahaya kan? Itu bisa meledak ya satu saat. Betul, itu tiba-tiba. Itu kan orang kaya di Crazy Rich itu yang kemarin dibuka ATM-nya ada triliunan, itu kayak ini bisa jadi BLT. Iya.